Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelalah makan kotoran. Alhamdulillah, saya Muhammad Hadzik Ahmad Muhibullah dan Agama Hardika menyusun kitab yang berjudul Mamba'us Saniyah, yang dimana ini merupakan syarah Jurumiyah. Kami merangkum, mengambil kutipan-kutipan dari beberapa kitab-kitab besar, kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu juga, dan insya Allah bahasanya mudah dipahami. Dan insya Allah juga diterbitkan nantinya di Raudhatul Muhibbin Press setelah adanya pengecekan yang sangat detail dan ditasih oleh Gus Musta'in. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sedikit pemaparannya. Untuk selanjutnya untuk Dewan Juri, kepada Pak Kiai Zainal untuk menyampaikan pertanyaan kepada santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, Kiai Imam Sukardi Ketua MUI, Romo Yai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun Kepala Kemenak, dan Asyikh Umar dari Mesir, dari Yaman, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan. Saya mengapresiasi baik sekali ini atas karya Manba'us Saniyah, syarah dari kitab Ad-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Ajurumi. Langsung saja dari bab awal di dalam kitab Nahwu itu, para ulama ahli Nahwu selalu mengawali untuk menjelaskan kalam. Kalam menurut Syekh Al-Imam Al-Jurumi kan disebutkan al-kalam wa lafdul murakkabul mufid bil wad'i. Apakah definisi kalam menurut Al-Imam Al-Jurumi di dalam kitab beliau yaitu Jurumiyah? Mencakup huruf jawab soal seperti kalimah na'am atau kalimah bala yang hanya memiliki satu kata. Mungkin dari Mas Muhibullah ya, atau Mas Hafid, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, izinkan kula menjawab. Tentunya dalam pembahasan ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Jurumi, begitu juga beberapa ulama Basrah mengatakan bahwa syarat untuk dianggap menjadi kalam atau dikatakan kalam harus memenuhi 4 syarat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jurumi di dalam kitab beliau. Kemudian di dalam beberapa syarahnya, itu seperti Kawakibud Durriyah atau Durratul Yatimah, bahwa al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang dinamakan kalam harus memenuhi 4 syarat, yaitu berbentuk lafaz, kemudian tersusun, kemudian memberikan faedah atau memahamkan, dan yang terakhir yaitu sesuai kondisi. Maka lafaz atau kata seperti na'am dan bala, huruf jawab seperti na'am dan bala,
walaupun memang memiliki makna tersendiri, kemudian memahamkan dan memberikan faidah, juga cukup untuk mengakhiri suatu pembicaraan, tetap tidak bisa dianggap sebagai kalam menurut Imam Ajurumi dan mayoritas ulama Basrah. Kenapa? Karena Imam Ajurumi dan mayoritas ulama Basrah mengatakan bahwa kalam itu harus murakkab. Nah, akan tetapi kata atau kalimah na'am dan bala ini tidak murakkab, tidak tersusun, maka tidak bisa dianggap sebagai kalam. Contoh murakkab yaitu seperti mubtada khabar, seperti zaidun qaimun, atau fi'il dan isim fa'il seperti qama zaidun. Imam Ibnu Aqil mengatakan di dalam kitab beliau, la yatarakkabul kalam illa min ismaini au min fi'lin wa ismin. Tidak bisa disebut kalam kecuali ada dua isim yang tersusun atau dari fi'il dan isim fa'il. Begitu juga Imam Syibawayh mengatakan di dalam kitab beliau, qala Syibawaihun fil kitab mujalladul awal safhah 14, laisa syai'un minal hurufil mufradati kalaman wa in afada kana am wa bala. Tidak satupun huruf yang mufrad bisa dikatakan sebagai kalam, walaupun memberikan faidah atau memahamkan, seperti kalimat na'am dan bala. Akan tetapi ulama Kufah seperti Imam Kisai dan Imam Farra lebih memandang kepada fungsional lafaz tersebut, yaitu jika suatu ucapan atau suatu kata cukup untuk jika suatu kata atau ucapan telah memenuhi tujuan pembicaraan tanpa harus menambahkan satu kata atau kata yang lain, maka telah cukup untuk dianggap sebagai kalam yang tam atau kalam yang sempurna, walaupun ucapan tersebut atau kata tersebut berbentuk tunggal. Imam Al-Farra mengatakan di dalam kitab Al-Ma'anil Quran, qala Al-Farra fil Ma'anil Quran safhah 23, idza qila aqumta faqulta na'am fahadha faqad tamma kalamuk fahuwa kalamun indana. Ketika seseorang mengatakan kepada engkau, apakah engkau telah berdiri, maka engkau menjawab na'am, iya, maka fahuwa faqad tamma kalamuk, maka telah sempurna kalam tersebut, fahuwa kalamun indana. Maka hal yang seperti ini, pembicaraan yang seperti ini, jawab yang seperti ini telah sempurna kalamnya menurut kami atau menurut Imam Farra dan ulama Kufah. Mungkin segitu. Terima kasih. Mal faraq bainal na'am wa bala? Amma na'am, kalau na'am biasanya digunakan untuk menjawab, yaitu hal atau huruf istifham hal atau hamzah a. Akan tetapi jika bala itu biasanya seringnya digunakan untuk menjawab kalimat alaisa, seperti alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka kita disunnahkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Terima kasih. Sahih, jazakumullah khair. Kemudian di dalam Al-Quran itu ayat pertama kan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu kan termasuk al-kalamul murakkab wal mulfid ya. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim di situ ada lafadz jalalah, yakni Allah. Ini salah satu dari kalam, itu kan susunan daripada beberapa kalimat ya. Nah, ada kalimat jalalah atau kalimat Allah. Kalimat Allah ini termasuk ada huruf
al harful alif wal lam. Al ya, mafhum ya? Kalimat Allah itu ada harful alif wal lam. Yang berfaedah ini berfaedah ta'rif atau bagian dari zat asma. Dalam kalimat itu kan ada kalimat yang ta'rif dan ada kalimat nakirah ya, ma'rifat wa nakirah. Nah, ini kalimat Allah. Kalimat Allah ini al yang berfaedah ta'rif atau bagian dari zat asma. Hadal. Izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mutaqaddimin seperti Imam Sibaweh dan Imam Al-Azhari menegaskan bahwa al pada lafaz Allah bukan al yang berfaedah ta'rif, melainkan bagian dari integral dari nama zat itu sendiri. Alasannya Allah tidak memiliki bentuk nakirah, la yu'raf bin nakirah. Sedangkan setiap isim ma'rifat setiap isim ma'rifat dengan nakirah itu pasti memiliki bentuk nakirah. Misalnya lafaz Alkitab yang memiliki bentuk nakirah berupa kitab. Imam Sibaweh mengatakan dalam kitabnya Alkitab, qala Sibaweh mujallidul awal safhah 110, Allahu ismun la yu'rab wala yu'annas wala yusanna wala yujma' wala tudkhalu alaihi nakiratun. Lafaz Allah adalah isim yang tidak di-i'rab, tidak dimu'annas, tidak dimusanna, tidak dijamak dan tidak dimasukkan nakirah ke dalamnya. Lalu Imam Azhari juga menambahkan dalam kitabnya Tajul Arsh Tajul Arsh mujallid tsani safhah 180. Allahu ismun alamun dzati fal alif wal lam falaisa fal alif wal lam falaisa lit ta'rif. Imam Azhari mengatakan dalam kitab Tajul Arus bahwa lafaz Allah itu adalah isim alam yang berbentuk zati, maka al pada lafaz Allah bukanlah al yang berfungsi untuk ditakrif. Tetapi ini terjadi perbedaan pendapat dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitabnya Hamul Hawame mengatakan bahwa pada lafaz Allah itu berfungsi sebagai al-ta'rif. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para jumhur ulama dikarenakan sangat berpotensi menimbulkan kesan atau argumen bahwa lafaz Allah adalah spesifikasi dari sesuatu yang lebih umum yang mustahil di dalam akidah. Sekian. Iya. Ya. Oke, alhamdulillah. Beri aplaus dulu untuk semangat para santri ini. Iya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya untuk Dewan Juri penanya yaitu Kiai Haji Dr. Rostam Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Romo Yai Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, yang kami hormati para yai, Bapak Ibu semuanya, yang saya banggakan santri Rodul Muhibbin yang kami banggakan dalam kitab jenengan Mambaus Saniyah ya. Kitab apa? Kitab yang kedua. Kitab yang kedua. Miftahun Nahwi ya. Oh ya. Itu kan tentang
isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif itu bisa dijelaskan karakteristiknya. Kan kalau tidak bisa menerima tanwin dan juga tidak dijerkan dengan kasroh kan ya. Itu bagaimana landasannya, penjelasannya, alasannya bagaimana? Terima kasih. Isim ghairu munsharif itu tidak bisa ditanwin dan dijerkan dengan fathah. Dalilnya dalam kitab Alfiyah, Nadum Alfiyah, wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaqub ba'da al-radif. Dalam kitab Ibnu Aqil dijelaskan, mimana ba fihi harakatun an harakatin wa wa al-ismu alladzi la yansarifu. Wa hukmuhu annahu yurfa'u bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil fathati aidan. Fanabatil fathatu anil kasri hada idza lam yudhaf aw yaqab ba'dal alif wal lam fa in udifa jurabil kasrati wa kada idza dakhalat alaihi alif wal lam. Jadi isim ghairu munsharif adalah isim yang diganti dengan harokat lain. Jadi kalau jernya dengan kasroh maka dia jernya dengan fathah, dengan syarat dia tidak menjadi mudhaf ataupun tidak dimasuki oleh alif lam. Alasannya dalam kitab Hasyah As-Soban dan kitab Ibnu Aqil dijelaskan wa innama yumna'ul ismu min wa innama yumna'ul ismu minas sarfi idza wujida fihi illatani min ilalin tis'in au wahidatun taqamu au wahidatun minha taqamu maqamal illataini. Jadi alasan kenapa isim ghairu munsharif itu tidak bisa ditanwin karena terdapat ilat di dalamnya, yaitu ada 2 ilat dari 9 ilat ataupun ada 1 ilat, yang 1 ilat itu menduduki seperti makomnya 2 ilat. Ada wal ilatu tis'u yajma'uha qauluhu ijma' wazin adilan anis ijma' wazin adilan anis bima rifatin raqib wazid ujlatun raqib wazid ujmatun wa raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang pertama itu ijma'. Yang dimaksud ijma' itu jamak sigot muntahal jumu', yaitu isim yang berbentuk jamak dengan wazan mafa'ila dan mafa'ila. Contohnya masajida dan masobiha. Yang kedua wazan fi'il, yaitu isim yang memiliki pola yang khusus pada fi'il. Contohnya Ahmadu atau Yathriba. Yang ketiga udul, yaitu isim yang keluar dari bentuk asalnya. Contohnya Amirun jadi Umaru, salah satu jadi Sulasa. Berikutnya taknis lafdi seperti Hamzah seperti Hamzah. Lalu taknis makna seperti Su'adu, dan alif taknis seperti alif taknis maksurah seperti Hubla, dan alif taknis mamdudah seperti Sohra'u. Yang berikutnya makrifah, yaitu nama.
Yang berikutnya rokib, yaitu tarkib masjid, tarkib masjid. Seperti contoh tarkib masjid adalah dua kata yang menjadi satu makna. Contohnya hadramaut. Yang berikutnya sifat, seperti contohnya ahmaru atau atsanu. Mantap sekali ya. Tepuk tangan untuk Iya, tepuk tangan buat para santri. pertanyaan kedua. Kita itu kan mau menghadapi bulan Ramadan ya, yang sering menjadi polemik di masyarakat kan niatnya kan. Ramadana apa Ramadhani itu ya. Ramadana itu kan tidak munsorif kan, ghairu munsorif kan ya. Lah itu ketika kita jadi makmum itu kan Ramadana nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani apa Ramadana ya kan ya, hadisanati fardholillahi ta'ala. Masih berapa, 1 bulan setengah lagi ya. Itu Ramadhani apa Ramadana, biar para bapak ibu ini kita punya ketegasan gitu kan ya. Atau menurut Pak Yai Faisal Lahudun Mufidun ya Pak Yai ya. Monggo silahkan dijawab. Kalau Ramadana itu kedudukannya dianggap seperti dijadikan dorof. Tapi kalau Ramadhani itu dijadikan naat. Hadihi fahdi syari Roma. Hadihi sanati far nawa itu sama gotin anak adain fahdi Roma. Nawa itu sama gotin anak adain fahdi sahri Ramadana. Kan itu jadi dorof Ramadananya. Kalau fahdi sahri fardi sahri Ramadhani, fardi sahri Ramadhani. Nah, Ramadhaninya menjadi naat. Nah, naat kepada syahri. Mudhaf ilaih juga bisa. Oke, tepuk tangan buat para santri. Ya, alhamdulillah. Baik.